Pemirsa, ISIS sepanjang tahun 2015 terus digempur Amerika Serikat dan sekutunya. Namun faktanya, kelompok teroris internasional ini justru makin berkembang. Menurut organisasi intelijen Sofan, hingga Desember 2015 ini, ISIS memiliki 31.000 anggota dari 86 negara. Angka ini melonjak sekitar 2 kali lipat dibanding tahun 2014 yang hanya 12.000 orang. Anggota ISIS terbanyak berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Dua wilayah ini menyumbang masing-masing 8.000 orang. Sementara Eropa Barat di posisi kedua dengan 5.000 orang, disusul 2.400 orang dari Rusia. Ya, saya akan langsung ke Pak Nasir ini sesuai dengan perbincangan kita sebelum masuk tadi ya, sebelum masuk on air lagi. Pak Nasir, kalau jaringan-jaringan lama mungkin akan lebih mudah ketika mereka kemudian bertransformasi menjadi ISIS atau mereka berbayat ke ISIS. Tetapi orang-orang yang sama sekali mungkin lepas dari aliran-aliran atau jaringan-jaringan terorisme lainnya, apa kira-kira yang begitu menarik dari ISIS kemudian membuat angkanya begitu naik dalam waktu 2 tahun, kemudian orang bisa begitu cinta dan kemudian menyeberang ke Turki, menyeberang ke Suriah dan ikut memperjuangkan ISIS? Ya, kalau yang kelompok-kelompok lama itu mereka punya proses perekrutan, bertatap muka, ada proses-proses begitu, ya saling ngecek, kemudian itu dites, diuji, begitu. Tetapi sekarang ini ya tidak dilakukan seperti itu, ya lebih longgar. Siapa saja bisa. Ya, kemudian pemahaman diberikan. Kalau dulu tuh diam-diam ada makalah, ada tulisan, diam-diam sesama kalangan sendiri. Sekarang ini orang bisa baca bebas saja di website, di blog, ya kan, menyebar ke artikel panjang lewat WhatsApp tuh berhalaman-halaman gitu. Tapi bisa. Apa yang menarik? Nah, yang menarik itu adalah ketika dia merasa terpanggil. Nah, begitu. Tidak semua orang merasa terpanggil, bukan? Ya, tetapi di antara ribuan orang itu ada di antara mereka merasa terpanggil. Apa terpanggil? Merasa bahwa dia punya kewajiban. Ya, bisa contoh nih, ketika bom Bali tahun 2002, ada seorang preman dari Banten. Ya, dia preman, memang preman itu. Sekolahnya pun tidak hanya sampai sekolah SD. Namanya Isa ataupun Iqbal, ya. Tapi ketika waktu dibawa ke Bali, kemudian mau diajak bergabung, dia merasa ini bagian dari proses penginsafan. Maka dengan dia bisa menjadi syahid, dosa-dosa masa lalu itu bisa habis semua. Itu di antara lain motivasinya. Ada juga yang inginkan bahwa dia merasa terpanggil untuk memperjuangkan ya yang dianggap. Apa yang dijanjikan ketika mereka kemudian melakukan memenuhi panggilan itu? Apa yang dijanjikan sebenarnya? Makanya kita lihat di Syria ini yang membuat mereka merasa terpanggil di sana, mereka menganggap bahwa ini kehebatan orang Islam. Ya, lihat. Ya, orang Islam mampu menguasai sekian besar wilayah, begitu. Ya, kemudian lihat orang Islam mampu untuk mengangkat senjata dan melawan orang yang bukan Islam. Itu kan bahasa mereka begitu. Islam melawan yang bukan Islam. Ya, kemudian apalagi sekarang ini mereka mengkafirkan ya Muslim yang lain, sehingga Muslim yang lain itu yang tidak mendukung mereka itu dianggap juga bagian dari musuh. Ya, salah satunya contoh seperti pejabat yang di Batam itu, ya lupa saya namanya, yang kemudian berangkat pergi ke mana ke Syria. Ciri-cirinya dia ya sudah menunjukkan tanda cirinya tidak mau makan sembelihan orang lain. Maksudnya bisa dia membeli makanan itu, ya dia akan membeli makanan ya harus pasti ini sembelihan siapa. Ya, maka dia lebih mending beli yang hidup, dia sembelih di rumah. Begitu. Karena dianggap sembelihan muslim yang lain belum tentu akidahnya benar, belum tentu sah ataupun memenuhi persyaratan sebagai seorang muslim. Sehingga ini sudah sebagai merasa ragu-ragu, menyebabkan dia tidak betah tinggal bersama orang sekitarnya yang akidahnya tidak jelas. Maka dia memilih untuk berpindah ke Syria yang dianggap semua adalah para mujahidin, orang yang berjuang, yang akidahnya jelas. Sehingga dia merasa nyaman untuk tinggal di sana. Kalau di masa lalu mungkin ada semacam pola, Pak Saud mungkin bisa menambahkan, orang-orang yang mudah sekali dipengaruhi dengan paham-paham seperti ini adalah anak-anak muda yang kemudian mungkin tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi. Tetapi saat ini untuk ISIS teori
teori itu tidak berlaku, Pak Nasir. Ya. Justru orang-orang intelektual yang kemudian tidak ada batas berpendidik. umurnya. Mau orang muda, mau intelektual, mau orang yang bekerja, mau yang menganggur, itu semua kalau ada kesempatan, ada biaya, ada harta benda yang mereka bisa gunakan untuk berangkat ke sana, mereka akan berangkat ke sana. Pak Saud mungkin bisa Jadi, menambahkan apa logikanya, Pak? Kebetulan saya banyak berdialog, berdiskusi dengan para mantan-mantan teroris dan juga warga yang dipulangkan dari Turki. Ada beberapa hal yang sangat mendasar. Mereka ini belajar melalui sosial media. Kalau kita lihat ajaran-ajaran takfiri, ajaran-ajaran jihad, dan juga ajaran-ajaran hijrah, kalau itu dibaca oleh orang yang awam agama, khususnya ajaran Islam, akan mudah terpengaruh. Kenapa? Semua direferensi dari Al-Quran dan hadis, dan yakin betul. Oke. Nah, dia tidak tahu di mana pemutarbalikan ataupun kepentingan dia dalam rangka untuk menyampaikan ajaran-ajaran jihad, kemudian hijrah, takfir itu. Sehingga bagi siapapun yang membaca, kalau dia merasa pemahaman agamanya sangat dangkal, dia tahu bagaimana sebenarnya, dia akan mudah terpengaruh. Nah, apalagi untuk remaja-remaja kita, yang boleh katakan dia belajar secara otodidak, sehingga banyak terpengaruh akan hal tersebut. Contoh misalnya, pada saat kemarin juga dipulangkan dari Turki, pegawai dimatakan bahwa dia pertama terima kasih, dia dipulangkan, dia tertangkap sebelum masuk ke Suriah. Iya. Padahal dia awalnya sudah merasa yakin betul dia akan berjihad. Nah, Dia merasa tapi berterima kasih karena setelah sadar, sekarang dia sadar bahwa ternyata apa yang ditempuh itu sia-sia. Nah, sehingga dia udah sadar walaupun sudah dijual harta bendanya, tapi itulah kenyataannya. Sehingga saat ini memang banyak masyarakat kita bukan dari keturunan lagi, tapi dari memang mereka terpengaruh. Apalagi faktor-faktor adanya kesenjangan sosial, adanya kemiskinan, dan juga bahkan adanya kelompok-kelompok yang termarginalkan. Contoh misalnya, kenapa banyak dari masyarakat Timur Tengah yang bergabung? Karena memang di sana ada suatu euforia saat ini, euforia yaitu membentuk suatu Arab Spring. Artinya masyarakat sana berkeinginan untuk merubah konstitusi mereka dari monarki ke demokrasi. Karena monarki ini yang kaya oleh mereka mengenai kemerdekaan atau kesejahteraan itu adalah raja dan keluarga. Sedangkan di Jazirah Arab ini banyak penduduk-penduduknya berasal dari sekitarnya yang boleh katakan tidak begitu menikmati, sehingga diharapkan nantinya bila mana bergabung dengan ISIS ini, apalagi dia sedemikian cepat, bahkan merubah dengan drastis dan macam-macam cara, sehingga mereka terpengaruh. Nah, itulah makanya kenapa seperti tadi bahwa daerah Timur Tengah sana banyak terpengaruh, ya seperti itu. Dan juga pernah juga kami berdiskusi dengan ada partner kita dari Korea Selatan. Bahkan di sana itu yang bergabung bukan Muslim, tapi ada karyawan salah satu perusahaan bagian teknisi. Dia merasa dipinggirkan, masa depan tidak jelas. Sehingga dia membaca di website seperti itu, dia melihat dia terobsesi untuk bergabung. Sehingga dia berangkat ke sana. Bukan Islam, tapi kemudian langsung jadi ekstremis ya, begitu. Nah, jadi memang kelihatan di sini ada juga proses termarginalkan, diskriminasi. Nah, disinilah bahwa banyak akar masalah dari mereka bergabung dengan ini, kita harus selesaikan secara komprehensif. Pak Saud, ada tadi Anda mengatakan ada 50 orang yang dideportasi, dipulangkan dari Suriah, dan kebanyakan ada di Jakarta. Itu status mereka seperti apa, Pak? Jadi begini, per 27 Desember 2015, ada 193 orang yang sudah deportasi dari Turki ke Indonesia. Dari 193 ini ada 3 orang yang kita proses hukum oleh Detasemen 88 anti teror. Itu terkait dengan kasus terdahulu. Ada 2 kasus Aceh, 1 kasus perampokan Simbiniaga di Medan. Nah, ini diproses. Sedangkan yang lainnya kita belum bisa proses hukum. Kenapa? Karena dari hukum formal kita belum bisa menyentuh. Kenapa? Karena ISIS ini bukan bagian dari negara.
Oke. Nah, sedangkan di undang-undang kita hanya dikenal makar. Oke. Nah, makar artinya membentuk negara dalam negara. Sedangkan ini sistem bukan negara. Oke. Bahkan disitulah problem kita, khususnya untuk warga negara kita yang deportasi ini, kita nggak bisa mencabut, khususnya dari Kementerian Imigrasi, belum bisa mencabut keimigrasian mereka. Jadi ada 190 orang yang kita tidak tahu mereka akan menyebarkan apa lagi di negara kita ini. Kewajiban kita sekarang ini untuk berdialog dengan mereka, memberikan pemahaman kepada mereka. Oke, tapi terpantau semua berarti ya Pak? Terpantau. 190 itu. Kita sudah dialog semua dan tahu di mana posisi mereka semua. Di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Pulau Jawa yang paling banyak, paling dominan. Nah, di mana posisi mereka dan juga kita diinformasikan kepada seluruh satuan kewilayahan untuk memonitor terus perkembangannya. Oke, apa yang mereka katakan bahwa mereka sudah tidak simpatisan lagi terhadap itu belum tentu juga bisa dipegang ya Pak? Kembali. Oke. Kalau Mbak ingat dulu ada 8 orang yang dipulangkan dari Turki, ibu dan anak-anak, kemudian karena suaminya masih udah di sana. Dia ingin kembali. Ingin kembali. Oke. Ya, jadi ini kita berikan pemahaman, penyadaran. Makanya seperti kebijakan Pak Presiden, kalau memang dari aspek legalitasnya masih sulit untuk kita jangkau secara hukum, kita harus perbanyak kegiatan pencegahannya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama